Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di seluruh tanah air, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, informasi hari ini seputar bantuan pemerintah, dalam hal ini perkembangan informasi seputar bantuan subsidi upah 2022 yang sudah memasuki bulan Mei belum bisa disalurkan kepada para pekerja calon penerimanya. Baik, dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan sebut anggaran BSU 2022 ditambah ya menjadi 14,4 triliun rupiah yang sebelumnya disebut hanya 8,8 triliun rupiah. Hal ini disebutkan dalam acara resmi yang dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauzia hari Minggu 1 Mei 2022. Di sana menyebut bahwa pemerintah akan menambah anggaran bantuan subsidi upah atau BSU 2022 sebesar 14,4 triliun. Penyaluran bantuan tersebut dipastikan berjalan dengan tepat, akurat, dan akuntabel. Baik, nanti untuk selengkapnya kita dengarkan langsung penjelasan dari Menteri Ketenagakerjaan dalam sambutannya di dalam acara My Day tanggal 1 Mei 2022. Sebagai bentuk kepedulian, sekali lagi pemerintah akan terus memberikan bantuan subsidi upah pada tahun 2022 ini. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 8,8 triliun yang mungkin karena pertambahan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa saja jumlah 8,8 triliun ini akan meningkat kurang lebih 14,4 triliun. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi pemerintah sangat mengerti dengan kondisi para pekerja atau buruh di Indonesia. Saat ini kami telah mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU tahun 2022. Saya menyampaikan ini karena banyak teman-teman pekerja yang menanyakan kapan bantuan subsidi upah itu akan kembali diberikan oleh pemerintah. Saat ini kami sedang mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU tahun 2022 dan kami ingin memastikan bahwa program subsidi upah ini dapat dijalankan secara tepat, akurat, dan akuntabel. 3 hal itu yang harus kami jaga sehingga kami membutuhkan waktu untuk menyiapkan seluruh instrumen agar program BSU ini akan tepat sasaran. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, seperti yang telah kita ketahui bersama, selain beban berkurangnya pendapatan dan meningkatnya pengeluaran yang dialami oleh dunia usaha dan pekerja, selama pandemi ini juga terjadi peningkatan PHK yang dialami oleh berbagai sektor. Baik teman-teman semuanya, Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauzia menghadiri acara syukuran dan doa bersama pekerja atau buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2022 yang bertema Ketupat May Day di Surabaya, Jawa Timur, Minggu 1 Mei 2022 kemarin. Menaker di dalam sambutannya mengungkapkan saat ini kondisi pandemi dan situasi ketenagakerjaan nasional terus membaik seiring pemulihan ekonomi yang terus diupayakan pemerintah. Pemulihan perekonomian salah satunya dilakukan dengan mendorong stabilitas pemulihan ekonominya secara nasional dalam konteks kondisi sosioekonomi politik global yang sangat dinamis. Pemerintah terus mengupayakan program yang bertujuan untuk meringankan beban dunia usaha dan pekerja yang terdampak. Ia mengatakan Kemnaker tengah mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan bantuan subsidi upah atau BSU 2022 dan memastikan program BSU dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat, dan akuntabel. Saya memohon doa dan dukungan dari saudara-saudara sekalian agar program ini bisa berjalan lancar dan memberi manfaat yang besar bagi pekerja dan perekonomian bangsa, ucap Menaker Ida Fauzia. Menaker menyebut saat ini Kemnaker sedang meredefinisi konsep hubungan industrial Pancasila agar sesuai kondisi hubungan industrial di era Indonesia 4.0 dengan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Saya berharap ada dukungan dari semua pihak, utamanya dari buruh atau pekerja
dan pengusaha dalam proses penyusunan ini, ujarnya. Peringatan May Day lanjut Menaker jadi momentum untuk meningkatkan solidaritas dan sinergitas antara pemerintah dan pekerja. Ini berbeda karena hampir bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah, peringatan May Day yang dilaksanakan setiap tahun semakin semarak. Saya menghimbau para pengusaha agar memberikan dukungan kepada pekerja atau buruh untuk memperingati May Day dengan kegiatan positif, pungkasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Dr. Emil Dardak. Yang saya hormati Kapolda Jawa Timur dan seluruh jajaran Forkopimda Jawa Timur. Yang saya hormati Kiai Haji Anwar Zahid, matur nuwun kersa rawuh pada acara May Day. Ini request langsung dari Ibu Dirjen PHI Jamsos. Dalam suasana silaturahmi akan sangat tepat kalau Pak Kiai yang memberikan tausiah. Jadi saya meneruskan permintaan dan request dari Bu Dirjen. Yang saya hormati pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja Serikat Buruh. Ini saya lihat hadir secara langsung Presiden K. Sarbumusi, Presiden K. SBSI, dan para wakil pimpinan konfederasi dan federasi yang sangat banyak yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pimpinan Kadin, pimpinan Apindo baik pusat maupun Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati para kepala dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan seluruh Indonesia yang hadir secara online maupun secara offline. Yang luar biasa kalau peringatan May Day diselenggarakan di masjid dan menjelang Idul Fitri. Bu Kadis Sulawesi Utara pun pakai kerudung. Terima kasih Bu, tambah cantik Bu. Yang saya hormati Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Bu Oci, terima kasih. Yang saya hormati pimpinan perusahaan, ada yang wakili Presiden Direktur PT Coca-Cola, makasih Bu. Presiden Direktur, yang wakili Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Yang saya hormati Ketua DPD Serikat Pekerja se-Jawa Timur. Yang saya hormati, yang saya banggakan tentu saja para pimpinan pejabat tinggi madya di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, Bu Dirjen BPHI Jamsos, Pak Sekjen, Bapak Ibu Dirjen, dan staf sus, staf ahli yang tidak bisa saya sebut satu persatu, para pimpinan pejabat tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Tentu saja yang saya banggakan seluruh pekerja serikat buruh yang hari ini hadir di ruangan ini maupun hadir secara virtual. Pertama, marilah kita tidak berhenti memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas karunia-Nya pada hari ini kita sama-sama bisa silaturahim dalam suasana yang luar biasa sahdunya karena diselenggarakan di masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Timur. Kita merayakan May Day, temanya juga tema yang luar biasa, ketupat May Day, yang tema intinya adalah bagaimana kita meraih kemenangan dengan mengutamakan silaturahmi menuju industrial peace. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat pekerja maupun buruh yang saya hormati, peringatan May Day tahun 2022 ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena hampir bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri. Saya tidak tahu Idul Fitrinya besok atau lusa. Kebanyakan dari kita kalau Idul Fitri yang paling cepat yang kita ikuti. Kalau satu Ramadan yang paling lama yang kita ikuti. Kita akan tunggu saja bagaimana pengumuman Kementerian Agama. Ini adalah merupakan momentum yang luar biasa, hari kemenangan bagi umat Islam setelah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan tadi dilaporkan oleh Bu Dirjen, peringatan May Day ini diawali dengan beberapa kompetisi persahabatan yang dilakukan tripartit di masing-masing provinsi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan terima kasih, apresiasi yang tinggi kepada
para kepala dinas ketenagakerjaan seluruh Indonesia yang menyelenggarakan kompetisi persahabatan tripartit ketenagakerjaan. Persahabatan tidak hanya pada saat kompetisi, persahabatan pun akan kita lakukan di luar kompetisi. Yang kita ambil adalah semangat kompetisi, semangat sportivitas yang kita adakan melalui kegiatan lomba futsal di masing-masing provinsi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah peringatan May Day di Indonesia dari tahun ke tahun semakin semarak, semakin indah kalau menurut saya. Dan tentu saja setiap peringatan May Day saya selalu berharap kepada para pengusaha untuk terus memberikan sebagai bentuk kepedulian. Sekali lagi pemerintah akan terus memberikan bantuan subsidi upah pada tahun 2022 ini. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 8,8 triliun